Halo, selamat pagi bosku. Jumpa kembali bersama saya Sisilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, sebelumnya aku mau mengajak bosku untuk ikut sekolah pasar modal online yang diselenggarakan oleh Pilar Mas berkolaborasi dengan Teach Me. Cara ikutannya gampang banget nih bosku. Tinggal buka aja websitenya di sekolahpasarmodal.idx.go.id. Keunggulan dari sekolah pasar modal online ini adalah bosku bisa belajar kapan saja dan di mana saja selama 10 hari kalender. Praktis kan? Kemudian modal awal untuk berinvestasi juga hanya Rp100.000 saja. Gimana? Menarik kan bosku? Makanya tunggu apa lagi? Ayo ikut sekolah pasar modal online dan jangan lupa untuk pilih Pilar Mas sebagai partner investasimu ya bosku. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 26 Agustus 2020 dengan episode Spirit. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US FHFA House Price Index month on month yang naik dari sebelumnya minus 0,2% menjadi 0,9%. Kemudian ada dari US Confidence Board Consumer Confidence yang turun dari sebelumnya 91,7 menjadi 84,8. Kemudian ada dari US New Home Sales yang naik dari sebelumnya 791K menjadi 901K. Sementara month on month turun dari sebelumnya 15,1% menjadi 13,9%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk atau MIKA yang merealisasikan belanja modal atau CAPEX mencapai Rp142 miliar dari total anggaran sebesar Rp283 miliar dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk atau PJAA yang mengalami kerugian hingga Rp146,28 miliar pada periode semester 1 2020 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT HK Metals Utama Tbk atau HKMU yang per Juni 2020 mencatat kerugian sebesar Rp24,1 miliar jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya berhasil mencatat laba bersih sekitar Rp48,2 miliar dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020, IHSG ditutup menguat 61 poin atau 1,17% menjadi 5.338. Sektor keuangan, perdagangan, properti, industri dasar bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar Rp390 miliar. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita mulai dari vaksin plus pertemuan sama dengan booster. Amerika dan Cina akhirnya memberikan secercah harapan terkait dengan pertemuan antara Amerika dan Cina yang sebelumnya tertunda. Amerika dan Cina akan kembali mencoba berkoordinasi untuk melakukan pertemuan untuk membahas mengenai kemajuan dalam implementasi kedua negara tersebut. Terlebih lagi untuk membahas hak kekayaan intelektual serta untuk menghilangkan beberapa hambatan terkait dengan perusahaan Amerika yang ingin melakukan ekspansi di bidang jasa keuangan dan pertanian. Sejauh ini baik Amerika dan Cina sepakat untuk menciptakan situasi dan kondisi yang dapat mewujudkan kesepakatan tersebut. Apabila kedua belah pihak bertemu, tentu hal ini akan meredakan ketegangan dan memberikan indikasi bahwa pemerintahan Trump masih sangat menghargai perjanjian tersebut karena hal ini penting bagi pemulihan perekonomian dunia. Robert dan Stephen sudah berbicara dengan Liu He untuk membahas peningkatan pembelian dalam jumlah yang lebih besar sebagai bentuk janji untuk memenuhi kesepakatan tersebut. Tidak hanya itu saja, Amerika dan Cina juga akan membahas mengenai hubungan dalam jangka waktu yang lebih panjang, khususnya dalam kebijakan makro. Sebagai informasi, pengiriman minyak dari Amerika ke Cina akan mencapai rekornya pada bulan depan. Pasalnya, total ekspor yang akan dikirimkan oleh Amerika mencapai 37 juta barel, yang itu artinya merupakan rekor tertinggi dalam satu bulan.
Sejauh ini hubungan juga didukung oleh Mahkamah Agung yang sudah mengeluarkan pedoman kerja dan rencana implementasi untuk memastikan dan meningkatkan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Selain itu, secara administrasi kekayaan intelektual nasional juga akan menerbitkan rencana kerja untuk memperkuat perlindungan kekayaan intelektual pada tahun 2020 dan 2021. Kemudian cerita selanjutnya datang dari shortfall pajak. Sentimen negatif datang dari penerimaan pajak yang hingga bulan Juli belum mencapai target. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa kinerja penerimaan pajak memang terus tertekan. Hal ini disebabkan oleh kinerja pemulihan ekonomi pada tahun 2020 belum terlalu optimal. Selain itu, Menteri Keuangan juga menyampaikan kinerja penerimaan pajak Juli ini ditopang oleh penerimaan PPh Migas yang tercatat sebesar 19,8 triliun rupiah dan pajak non-migasnya 582 triliun rupiah. Salah satu jenis pajak yang terkontraksi cukup dalam adalah PPN yang pertumbuhannya minus 12%. Kami melihat hal ini seiringan dengan penurunan daya beli dan pengeluaran masyarakat dari dalam negeri sebagai dampak dari adanya pandemi. Hal tersebut dinilai sebagai pilihan masyarakat untuk melakukan antisipasi terhadap pembelian kepada barang-barang konsumtif yang bersifat sekunder sehingga membuat masyarakat lebih memilih untuk menahan pembelanjaannya. Kami melihat adanya tanda-tanda bahwa tahun ini dapat mengalami shortfall pajak karena hal tersebut diperkuat dengan adanya penurunan penerimaan pajak yang sangat dalam. Pemerintah melihat outlook penerimaan pajak yang beredar berada di minus 10 hingga 14% atau dari kisaran 1.198,8 triliun rupiah hingga 1.146,13 triliun rupiah. Jika skenario minus 10% yang terjadi dan dengan asumsi belanja serta komponen penerimaan di luar pajak sesuai ekspektasi pemerintah, maka defisit anggaran pada 2020 tetap di kisaran 6,34% dari PDB. Sebaliknya, jika skenario realisasi penerimaan pajak minus di level 14% dan asumsi belanja optimal serta penerimaan di luar pajak terrealisasi, maka defisit pembiayaan APBN 2020 bisa saja di atas 6,34%. Pemerintah sendiri hingga tahun depan telah merancang target penerimaan pajak 1.232,3 triliun rupiah hingga 1.331,8 triliun rupiah atau tumbuh 2,8 hingga 11%. Namun apabila yang terrealisasi angka pesimistis, yakni minus 14% pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun depan, dipastikan lebih besar dan pada kisaran 6,9% hingga 16,1%. Sejauh ini koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia masih terjaga dengan baik. Namun suplai obligasi yang berlebihan tentu akan memberikan pengaruh dari sisi kupon apabila demand tidak terpenuhi yang tentu saja akan memberikan pengaruh terhadap kenaikan kupon meskipun tingkat suku bunga saat ini mengalami penurunan. Ada dua hal yang dapat dilakukan untuk mengkompensasi utang menjadi lebih menarik, imbal hasil yang manis atau kupon yang manis. Pemerintah tentu akan memilih imbal hasil yang manis untuk menjaga beban bunga yang harus dibayarkan. Namun, menariknya selama Bank Indonesia masih menyerap bunga dan imbal hasil dapat dijaga agar tetap rendah. Bank Indonesia masih akan terus melanjutkan pembelian obligasi pemerintah hingga 187 triliun rupiah secara langsung pada kuartal ketiga nanti. Dan sebagai informasi, sejauh ini Bank Indonesia sudah membeli obligasi pemerintah sebanyak 82,1 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 5.212 hingga 5.428. Perkembangan terkait dengan vaksin Moderna Inc. yang akan melakukan pengiriman sebanyak 80 juta dosis vaksin ke Uni Eropa mungkin akan menjadi sesuatu yang akan menjaga pasar untuk tetap bertahan dalam area penguatan hari ini. Berikut Stock Watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari UNTR, kemudian yang kedua ada dari Tekim, dan yang ketiga ada dari BBCA. Berikut kami akan menampilkan dua saham pilihan pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Wika atau PT Wijaya Karya Persero Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1280 dan tingkat probabilitas sebesar 42%. Kemudian yang kedua ada
dari SMBR atau PT Semen Batu Raja Persero Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 635 dan tingkat probabilitas sebesar 40%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 705 dan tingkat probabilitas sebesar 65%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.